Marcelnya bisa connect buat gerakin trio midnya dan mereka bisa jalan early-nya yang bagus tuh udah bagus banget. Oke, area trio mid lah ya yang bakal punya peran penting. Dan sekarang dari segi map kita akan bermain di Dangerous Grassland. Ini satu doang nih, pertanyaan gue cuma satu. Apa? Balo yang main HC gak? Nah baru mau ngomong juga tuh. Dangerous Crash nih, enak banget. Till my Cuman last breath. udah lama banget terakhir lihat HC, kapan ya? Pas kemarin, hari pertama. Udah lihat langsung. HC sih, Mueza benar. Iya, Hari pertama kan lihat HC kan? Enggak Balo HC. Baloy, Oh, Baloy Baloy. HC, harus lengkap dong. Oke, tapi sejauh ini secara banning Pakitonya udah langsung ditutup. Auto ban. Adakah prioritas ke arah Baxi atau Fredrin mungkin Coach Arno? Mungkin dia bakal lebih kalau dari match kemarin sih dia bakal lebih suka ke Zuxin ya kalau dari Onyx first pick. Kita sepakat ban Marshall dulu kan nih? Oh Nah, iya. Marcel Hero di band. Boleh sih. Marcel Hero, iya Hero, benar Hero. Marcel Kalau Hero. player gak main Boleh mas. sih. Klarifikasi. Kalau player yang main KB nanti XP-nya. Makanya. Habis nanti. Kalau ya seandainya dilepas nih Marcel nih. Pertukarannya apa? Magic is my Dilepas life. kan? Oh, Karin malah dilepas. di ban. Berarti Marcel Chuzin kah? Dia Baxi? nawarin ini mau pick Marcel apa Cloud? Apa Lim? Kalau jadi Onyx Lim? Cosmic blaze will never Wow. be extinguished. Oh Marcel tadi mau mikirin. Cloud. Tapi karena cuma satu kali ya. Ya. Yang lagi happening banget Golden ya. Yang lagi prayo aja. Karena kan Haritnya lawan matchup-nya udah di ban kan. Iya. Jadi ditawarin nih, oh mereka yang mau Cloud-nya nih. Di cut pick sama Onyx di first pick. Dan memberikan Marcel untuk Baloy. Oke, tapi dari Geekfam berarti untuk ngerespon hadirnya Cloud ini dengan pilihan seperti apa? Baxi ya kah? Kan Fredrin bisa. lagi mahal banget nih hari ini. Atau Fredrin boleh. Buat Nazara. Fredrin pun oke, Fredrin pun oke. Mungkin Harley Power pick ya. tetap di power pick ya. Masih Nazara juga. Pas di interviewnya dia ngomong kan. Salah satu hero favoritnya Harley memang. Power pick dia sekarang. Iya, sama Fanny ya udah kelihatan kemarin serem banget. Nah, Kayaknya tuh nambahin tuh satu most wanted juga ya. Dan sekarang buat Onyx, kalau misalnya kita ngelihat Harley ini biasanya bakal direspon, kemarin sempet ya, direspon dengan Baxi ya Coach Arno? Baxi betul. Mungkin bisa sama juga bakal dilihat dengan Baxian di sini. Plus mage-nya mungkin. kalau mikir Langsung ya. Mungkin yang balik lagi yang tadi sempat kita mention nih. Kayak apa? Udah paling stabil Valen aja. Valen. Ya, Gimana Valen kalau Valen. nomornya Be? Kalau nomornya dulu ya, itu tadi yang kita mention kan. Marcel masih ada, kalau emang dia masih mau juga gas aja. Paling minusnya ya gampang di Deadly Magic ya, atau enggak. Cut pick lagi. Kali Chushi-nya dipotong connection di sini. Iya. Plus Leo ya. Oke, sebenarnya gue ngeliat Harley versus Leo ini enak di Harley tau. Kitingnya enak. Dan Leo juga kan fight dia kan berdurasi ya. Phantom Steed-nya habis, dia akan mundur dulu. Kiting juga itu salah satu power dari Harley. Cuman buat tutup ini pakai apa nih? Alea kah? Marcel coach, gimana? Marcel kayaknya komposisi di kanan rada kurang dah. Gak masuk ya? Gak masuk. Mungkin bakal lebih prio ke hero Marcel yang player. XP, iya. Yang XP mungkin bakal lapu-lapu karena Exorcist of macam- the shadow at your service. Wow. Trigger. Di atas. Oke. Hero nyaman kah ini? That's new. Oke. Harley, Granger, Jushin, tiga-tiganya muncul di atas. Wah ini berarti bakal super strong banget ya harusnya frontline yang tersisa. Dan berarti jatuhnya kayak meredam kah power dari Marcel. Anyway, Marcel pemain maksud gue ya. Iya. Oke. Bukan hero-nya karena ya aku melihat potensi yang sangat-sangat besar sekali ketika Marcel sebagai EXP laner dia bermain dengan tipe-tipe hero yang punya damage. Iya. Tapi ya mau nggak mau di sini mentok-mentok kalaupun emang masih mau badan dan damage di waktu yang bersamaan, lapu-lapu muncul di pick yang keempat. Kalau Yuzong masuk opsi nggak? Masuk, tapi kayaknya lebih baik ke arah dari lapu-lapu buat megangin Leomordnya juga. Possible banget buat di Turtle 1 masih bisa loncat juga kan. Dangerous Grace jangan lupa. Betul. Tapi gue rasa lebih ke pick up paket tuh bakal secure hero Baloy dulu, hero tebel. Biar Marcelnya ada opsi buat main hero damage nanti. Boleh banget. Antara mungkin Gatot Kaca dan juga Hylos ya. Betul. Yang opsinya terbuka, kebetulan di sini yang paling enak sebenarnya Gatot Kaca sih. Karena buat buang badan aja. Jadi kayak job desk mati pertamanya siapa, job desk yang bakal nerima semua damage dari Leomord dan juga kalinya siapa. Betul. Kalau mereka juga perlu damage juga biar Grangernya bisa nge-reach ke backline-nya nanti. Harus dibukain dari depan. Oke. Hero Revitalize ya, paling cocok ya memang. Betul. Sementara untuk band terakhir, terbaca kah?
Apa yang bakal ditutup? Lampu tuh. Tadi kelihatan. Kelihatan. Terbaca sedikit sih kayaknya ya. Bisa Oh tapi XP. tetap respect band juga kah? Ya Marcel di band gak main dong. Ya karena combo juga kan kalau kita ngomongin soal Granger dan Marcel masih dong. Hero. Atlas. Marcelnya, thank you. Oh Atlas. Atlas. Wait bener ya di last pick aja ya. Last Walaupun pick. emang nanti lampu-lampu yang muncul berarti bakal di react sama last pick dari Marcelnya itu sendiri. Wow. Atlas. Gue pikir tadi mau romernya di akhir tau. Biar masih ada overthinking ke Hellcard gitu dari Onyx ya. Ternyata enggak ya. no, Lu lupain aja udah. enggak. No. Ada Harley, Granger, Machine kayaknya enggak. Oke, mid dari Onyx nih apa? Gord kah? Valen Valen enak sih. sama-sama punya Fataling jadinya. Mobilitasnya kencang. Valir. Valir nggak masuk kah? Karena ada Atlas ya? Valir bagus buat Yes. ngejawab Atlas sebenarnya karena ya kita tahu sendiri ya, Free Purify. Iya. Dan itu juga bakal ngejawab banget Atlas sebelum adanya Fataling dia kena pok duluan kebakar-bakar. Dan kedorong pas lagi perfect match. Clouds are ever shifting. Valer. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Valen. Membalas dengan senjata sendiri ya? Itu dia IMU. Ultimate yang emang sangat fenomenal ya. Karena kita bisa mengcopy ultimate dari musuh. Masih di lapu sih. Lapu Pak Di bakal Lapu. jadi good option. Kayak nggak ada jalur lain ya. Atau yang badan banget di mana badan? Terisla. Ya, biar enak dari Fatalingnya nunggu momen. Ya boleh. Ganti-gantian ya jadinya ya. First man, second man-nya udah kelihatan jadinya. Walaupun nanti Atlasnya bakal build up sedikit punya item, jadi Atlasnya yang bisa buka duluan. Terisnya yang bakal nge-follow. Boleh sih. Menarik ya? Ya optionnya masih banyak ya. Tapi kalau balik lagi, kalau emang dengan adanya banning terhadap Uranus yang udah bener-bener menutup banget, ya mau nggak mau ini job desk buang badannya harus ada di Marcel Epic ini nih. Rise beyond. Masih damage. Lagi-lagi pertahanan terbaik dalam menyerang. Oke, lengkap sudah berarti untuk draft di game yang pertama. Sedikit reminder lagi, ini adalah match penentu. Siapa yang akan langsung mengamankan tiket menuju MSC at Esports World Cup. Dan pastinya untuk match kali ini masih ditemani oleh kedua caster kita, Ranger Mas dan juga Aul. Yes, terima kasih banyak. Tentunya ada Ranger Mas di sini dan juga Aul. yes yang akan menemani kalian untuk memperebutkan satu tiket Go to Paris. Ijo? Bojo, Croissant, konde. Di Best of 5 Series pastinya ya, masih untuk mencari satu tiket siapa yang akan nantinya mewakili MPL ID di GWC. Tapi Ul, Ya. udah mulai malam, Velodrome harusnya udah mulai ramai, udah mulai penuh. Karena info mengatakan di depan sana udah mulai pada masuk ke dalam Velodrome Arena. Untuk mendukung dua tim kesayangan mereka. Karena tiket menuju IWC MSC mereka akan dapatkan kali ini. So tanpa berlama-lama, Velodrome mana tepuk tangannya? Let's go to the lead up down. Let's go. Tuh lihat rame banget ya. Tuh. Tapi yang rame juga di tengah nih udah mulai adu damage saja antara kedua belah poros mid lane. Dan ngebuat dari Keyboy Suns ini harus mundur perlahan dulu nih. HP-nya udah mulai tergerus soalnya. Tapi ya kabar baiknya masih belum ada resource spell juga yang ke-trigger sejauh ini. Ya, kabar baiknya juga, aku suka sekali melihat adu mekanik terhadap EXP laner yang mungkin sudah cukup lama kita tidak lihat. Yep. Rata-rata di mid gold terus, ya kan? Tapi ya dengan adanya pemilihan dari Yuzong juga nih yang diambil. Tadi kita udah ngeliat ya di match pertama ada kesuksesan dari Yuzong yang dibawakan juga kan. Iya, Sama Shogun. tapi kita juga sempat berasumsi kalau akan ada Terisla tadi ya, karena Geekfam ini masih butuh badan. Tapi ternyata kalau kata Profesor KB, pertahanan terbaik menyerang, jadi ya mungkin semi-semi badan ya di sini akan diamankan oleh Geekfam. Oh, Purify. Wih, Purify Kelra di early. Ya, untuk bisa menghindari adanya perfect match ya dari Baloiski dan Marcelnya Wah, tapi ditabrak. Marcel kalau ditabrak ini akan menjadi poin kill loh. Karena bener-bener dengan instant damage yang diberikan oleh tim Onyx di arah top lane, cukup banget waktunya. Tapi Nazara mendapatkan satu poin kill terhadap Kelra. Walaupun damage-nya cukup, tapi Kelra masih mau dapetin satu minion setidaknya. Meanwhile di arah top lane, Keyboy still survive dan Marcel gak bisa bertahan cukup lama. Satu hit terakhir dari Kyrie. Marcel gak ada jalan untuk keluar tadi. Yap. Wah, nggak berhenti ya karena di setiap lininya ini ada hal yang terjadi. Tapi pertukaran yang memang tumbangnya Marcel ini dengan satu asuransi di late game juga. Kelra
Gak ada Purify tadi, ditabrak dari arah belakang oleh Nazara. Tapi Turtle sekarang udah di setup. Langsung Shifting Skies menuju ke arah Thunder mode. Tapi Atlas di sana dari Baloyski sadar kalau Sans memiliki Fataling juga. Iya, dan kayaknya susah sih kalau untuk pegang Turtle duluan ya. Balik lagi dia bawai Harley, Romnya juga bukan tipikal yang bisa tahan lama-lama di depan. Sementara untuk setelan emblemnya kita intip sedikit. Untuk emblem fighter yang dibawakan oleh Yuzong bersama dengan Festival of Blood dan juga terselip Terial. Masih dengan Leomord bersama dengan Marksman emblemnya juga. Agresif ya, nih Kiboy tahu banget sih, dia galak banget dengan Khalidnya dari kemarin. Iya. Pakai Terial juga kan. Memang bergandengan terus ya, bermainnya secara bergandengan, mau masuk ke jungle, mau enggak. Sama Sans, kombonya bagus sekali. Tapi udah ada Kenjinski dengan Skyfisher-nya, tandanya dia akan coba bermain lebih agresif untuk Geek Pump. Ya, bermain agresif atau diajak main sama yang lainnya. Karena kan tadi Rotate kan bener-bener megangin ke KLR-nya juga kan, berarti Betul. full bolting. Tapi kalau misalnya dia main, tapi malah dia yang nggak bermain, percuma playground-nya di bawah. Kalau Iya. eksekutornya bukan dia. Oke. Tapi banyak banget ya sumber damage yang bisa disumbangin juga sama Geek Fam. Sementara itu Baloyski masih mencari informasi, Kairi. Tapi ada informasi Baloyski itu tidak memiliki satu public Fataling. Dikeluarkan menuju ke arah Kiboy, ingat ada Skyfisher dari seorang Kenjinski. Berhasil mendapatkan satu stang. Kaura dengan Blazing Duet-nya tidak terlalu berimpact karena Aboy dan Nazara pun masih bisa selamat. Dead Sonata dari Sanska, tapi jangan lupakan ada sebuah Skyfisher. Dan untungnya Lutfi masih mencoba dapetin Nazara. Lutfi! Astaga Lutfi dengan petir bukan sembarang petir, mengerikan. Wah, itu dia langsung ngejar karena Nazara dan akhirnya menjadi point kill yang mahal banget buat Onyx. Terutama tadi upaya dari Sans ya, yang copy ke Dead Sonata, walaupun emang nggak berhasil untuk mengincar ke arah Aboy. Tapi akhirnya Nazara yang tumbang. Itu gerakan yang cepet banget dari Lutfi. Tapi stuck nyala ya Skyfisher ya. Satu itu 10. harus udah mulai dipertimbangkan untuk para pasukan dari tim Onyx. Apalagi Kiboy yang dari tadi berada di depan. Ya, dan ini sebenarnya combo yang sering banget kita lihat juga kan. Siapa yang diinisiasi nantinya yang kena tangkap Deadly Magic, ditambahin pop damage dengan adanya satu buah Rhapsody. Itu kan bisa menopang juga kan, biar ledakannya lebih maksimal nanti. Ya, kalau ngomongin dari Atlas, Baloy sudah berada di garis depan. Dan jangan lupakan yang memiliki satu, Purify hanya sosok Kelra, tapi dengan Fataling! Double Fataling! Dua-duanya di arah yang berbeda. Meanwhile Kenjinski kali ini hampir saja di take down. Tapi sayang sekali damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx tidak bisa membuat Kenjinski ter-take down. Malah Kairi membuat Marcel hilang di depan mata. Dan Kairi tetap berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Tapi Sans menjadi korban jiwa. Baloyski, Marcel ditukar Sans dan juga Lutfi. Jujur ini Geek Pump lebih cuan walaupun turtle-nya di Onyx. Tapi Nazara? Nazara tidak dikasih lepas. Dan Kiboy dengan purple buff-nya yang diambil. Tapi dia benar-benar sopan ya. Habis ngambil purple buff-nya, sorry. Dari kemarin nih ya, Kiboy mencuri terus tapi Baloyski? Tapi nggak ada damage gak sih? Kalau mereka paksa. Dan lihat Lutfi damage-nya terlalu besar. Baloyski tertinggal bersama dengan Marcel. Fokus menjadi satu buat damage utama. Untungnya Aboy bisa melakukan eksekusi. Wah, ini nggak worth it banget lihat. Dari sisi yang berbeda, ada Kenjinski yang tiba-tiba harus lenyap dari lane up town. Oh iya, pecah juga pasti dari stack-nya ya, dan dua kejadian yang berbeda. Bisa dikatakan ini masih menjadi keuntungan yang besar buat Onyx. Mereka tambahin lagi tensinya untuk menghancurkan turret demi turret, dan pressure yang diberikan sama Geek Fam ke arah Kelra itu hanya berlaku mungkin di menit-menit awal. Ya. Dan sekarang udah di-distract dengan banyaknya hal-hal yang bisa dilakukan sama Onyx. Contohnya tadi kayak team fight inisiasi duluan dengan Sans yang IMU terhadap Fataling. Kameramen aja nggak selamat di sini. Kameramen aja nggak bisa nyorot. Saking banyaknya impact, dan di sini dengan Geek Pump memiliki 4 suara. Wow. Tadi prediksinya kayak gini juga loh. Oh iya. Power couple berdua lawan 4. Iya, power couple emang nggak bisa dilawan ya. Iya, prediksinya persis kayak tadi. Dan tentunya kita bakal melihat kalau memang benar-benar power couple di sini ngelawan, 4 caster yang lain bertugas benar-benar chemistry mereka nggak bisa dilawan berarti ya. Ya, mungkin nanti nextnya bisa cari prediksi ke mereka aja ya. Ah ya boleh. Nah, ya. Abisnya Langsung kan ya. Herbal tadi datang buat BTR, sekarang kan pernah ada di juga kan berarti ini. Jadi emang Erpang di match kedua ini atas request pacarnya. Oh gitu, spesial banget ya. Yes. Aduh, iri. Yang di rumah kali pacarnya ya. Oke, iri. kita langsung masuk Yang menuju di ke arah rumah. turtle ya. Oke, tapi secara penggunaan untuk Yuzong yang biasanya ngeganggu ke arah setup turtle, ini masih belum kelihatan
sejauh ini ya. Kita sempat bahas tadi kan, Ul. Iya. Kayaknya Yuzong akan bener-bener gak dikasih main, Ul. Berat ya. Berat banget. Karena ngomongin Yuzong dive in, Suns selalu standby dengan Fataling. Lihat, Baloski bahkan gak dikasih space. Kera udah punya Purify. Jadi dengan Fact Turtle dari Onyx, mereka, para pasukan dari tim Geekpom udah mulai sadar harusnya. Kalau mereka nggak initiate, kayaknya mereka yang ditekuk. Sekalipun itu dapetin Keyboy, setidaknya kayak pisernya Kenzie itu naik terus. Iya ya, bisa dibantu ya pastinya untuk diinisiasikan. Cuman sejauh ini masih belum kelihatan ya. Karena kita tahu balik lagi, ini atas bukan tipikal yang kayak agak high loss yang seperti itu. Sampai akhirnya kalau misalkan emang mau maju dengan perfect match, kalau udah bonyok duluan juga lumayan sulit ya. Wah, bukan solid Mau nggak mau lagi. mungkin harus nanti ngandelin cara flicker. Tapi lihat tuh Baloy, dia dari tadi udah ngebuka badan. Dan dia tuh, para pasukan dari tim Onyx nggak harus all in Baloy. Poking aja, nanti flickernya keluar sendiri, Fatalingnya keluar sendiri. Udah. Dan juga di sini kabar baik dari Onyx adalah Kelra yang udah gak jadi targeting utama nih. Cukup free dari segi farmingnya juga dan bahkan death yang tadi diterima sama Kelra ini gak jadi masalah. Malah tetap unggul nih 2 level di atas dari Kenziski yang secara KDA ini lebih gede. Iya, goldnya juga unggul dari Kelra. Dan memang kalau Onyx mengambil cloud terhadap Kenzinski ini juga bagus. Karena dari kemarin bener-bener cloudnya Kenzinski itu mengubah game dan Fataling dari Suns. Membuat Nazara ter-take down. Flicker dikeluarkan dan bahkan di depan sana Baloski Skrato Maut. Dengan perfect match, defensif. Lihat yang mereka lakukan terhadap seorang Nazara. Wah. Mereka all in. Mereka makan Nazaranya. Padahal kalau kita ngomongin ke arah Lord, itu masih 32 detik. Tapi mengisolasi Nazara agar tidak memiliki purple buff. Dia tumbang, kalah level. Ini retribution akan sangat diberikan oleh Kairi nantinya. Iya dan yang KW lebih aktif ya kalau kita lihat. Karena mengetahui juga kan Nazara sang jungle udah nggak mungkin bawa Purify. Yes. Gak ada efek immune juga di dalam tubuhnya. Makanya tadi pas udah langsung kelihatan sama Suns. Dan ada flicker kopian Fataling yang ngebuat dari Nazara ini akan memperhambat lagi bagaimana dia bisa leveling. Oke, untuk sekarang Lord sudah muncul. Ini Jangan dia. lupakan ini adalah Dangerous Grass. Ini dia, Dangerous Crush. Dimana map yang tidak pernah aman untuk seorang marksman. Dan di sini ada marksman, 2 marksman yang berbeda. Yang satu bisa loncat kapanpun, yang satu benar-benar dia front to make. Dan Keyboy bakal coba dimakan, digrogotin sedikit demi sedikit. Tapi yang berbahaya adalah Suns tidak boleh punya Fataling. Itu aja. Tapi sulit juga ya karena pasti Baloiki ada di depan. Dan dia pasti akan ada di pandangan dari Oh, Suns kena. dan itu. Keyboy yang buka, Suns yang ngambil. Heeh. Emang komunikasinya membuat para pasukan dari tim Geekpom kali ini harus merespon karena Aboy hilang. Kalau kata ranked instant kill. Ini Stormbind yang nggak bisa di-react ya, tapi Baloiki. Oh, Lutfi mendengar pelakon Abang Baloski. Nampaknya harus mundur dengan Kairi. Target dari sosok seorang Lutfi dengan flickernya memang salah boost. Tapi setidaknya Geekpom memang harus mundur melepaskan Lord tersebut. Nggak mungkin bisa dikontes, nggak Iya, mungkin. karena udah kelihatan juga ya untuk Kenziski-nya ada di atas. Tanpa adanya Aboy, hanya ada 3 pemain aja di area dari Lord-nya. Sehingga ya, Onyx udah langsung gaspol menuju ke arah Lord menjadi milik dari mereka. Swift Trinity untuk Kelra sekarang sudah selesai. Dan belum lagi di satu sisi Purify kan untuk Kelra. Dan juga kalau kita melihat dari Baloiski ini susah banget untuk cari momen. Ya setuju. Baloski dari tadi dia cukup kebingungan. Pertama mau coba ngindarin Suns. Ngindarin Suns gak bisa. Mau ngambil ke arah belakang terlalu jauh. Ada Lutfi di sana. Counternya Onyx untuk Fatalingnya Baloski ada 2. Pertama ada Stormbind, kedua ada Fataling Kopian. Iya. Yang udah pasti kalau misalkan emang dari Fatalingnya nanti Baloiski kena, belakangnya pun belum tentu aman. Nggak aman. Sebagai sumber follow up damage-nya. Em, Bisa dikejar-kejar sama Stormbind kayak tadi berkali-kali yang dilakukan sama Lutfi. Damage-nya berasa banget soalnya. Apakah Nazara akan melakukan pergerakan flanking dia yang biasanya ketika dalam terpressure dia suka melakukan flanking dan kadang flanking itu sangat bagus. Tapi dengan posisi seperti ini kita bakal menyaksikan ada nggak pergerakan make move dari Baloski dan juga Nazara. Karena Baloski salah satu roamer yang berani make a move atau ngambil resiko itu berhasil atau tidak ketika dia tertekan. Iya, iya. Baloski itu. Nyari resiko dan nyari award sebenarnya ya. Iya betul sekali. Oke. Tapi kali ini dari Kiksa masih coba untuk bersabar terlebih dahulu. Mereka berhasil untuk mempertahankan 3 base turretnya juga. Dan kali ini Aboy udah selesai dengan Ice Queen 1. Tapi jangan sampai Aboy. Oh Lutfi, terlihat di sana ada Baloski. Tapi mau tidak mau mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari tim Geekpom mereka mencoba bertahan. Fataling hanya berhasil mendapatkan 1 tapi dia masih tidak cukup. Bahkan di sana Baloski yang harus tertelan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di sini membuat Marcel kali ini tidak bisa bermain.
Dia tidak sekuat itu. Damage juga tidak sebesar itu, Ul. Udah bonyok duluan kan. Dan akhirnya tadi ada Fataling yang kayak terkesan terpaksa. Sat! Fataling! Nangkap karena Aboy. Dan untungnya di sana Aboy masih bisa selamat dan bahkan tampaknya Kairi mencoba melakukan cover terhadap Keyboy. Body block menyelamatkan Keyboy. Dua gerakan yang sangat tiba-tiba dari Onyx mengisolasi para pasukan dari tim Geekfam untuk tidak bisa keluar dari high ground mereka. Distraction yang dilakukan ingin mendapatkan lebih. Dan Baloiski di sini seakan-akan malah dia yang terkena fatalingnya tersendiri. Iya jujur Sun serem banget sih. Karena kan gak ada Purify kan dari Geekfam. Ngelihat ya efek sisinya gak ada yang pasti kecuali ya itu IMU terhadap Fataling. Oke. Tinggal ngelapor Keyboy. Boy, gue gak punya Fataling, bukain. Iya. Ya item defense yang untuk Baloiski dengan Chassis Powder dengan juga Tana Shield. Dan itu gak cukup ya untuk menahan bagaimana berbagai macam damage yang bisa disumbangin sama Onyx. Terutama udah langsung menuju ke arah Magic Flame yang kayaknya gak bakal dijadiin ke arah Rose Gold-nya dulu. Kalau Vigan bisa jadi opsi untuk Kelra. Sementara ada dua Winter Crown yang selesai di Onyx. Ini makin susah lagi untuk Nazara bisa dapetin targeting. Iya, apalagi Keyboy. Semua damage sudah diterima. Ada Quicksand Guard. Mau meledak masih ada juga Winter. Udah makin susah lagi. Dan belum lagi kalau misalkan memang Baloiski ngangkat dan kalau memang dari follow up damage-nya gak cukup, ya Winter Crown akan sangat-sangat berguna untuk bisa beli waktu lagi kan. Bahkan balikin keadaan. Kalau mereka lepasin Lord ini 8.000 gold difference. Dapetin 2 wave, 1 turret di bawah. Ini 9.000 lebih. Bisa ditabrak oleh endgame. Bisa ditabrak. Bisa. Bisa. Kenapa? Gak ada clear cepat dari Marksman. Gak ada mid high ground. Ini adalah concern kalau tim Onyx pengen nabrak straight to the push. Ya mungkin kalau untuk nge-clear bakal cukup lama ya. Tapi harapan dari Geekfam adalah mencoba untuk memberikan efek punish. Dengan inisiasi balasan yang bisa dilakukan. Dan Fataling, tapi Savero. Gerabe Savero! Welcome back to Indo ya. Wah ini dia gold standard ya. Tapi para pasukan dari tim Geekfam, mereka di-selling out sama Keyboy. Meanwhile Luffy menuju ke arah Aboy coba di kamera Fataling. Hanya mendapatkan Luffy tapi Aboy tetap harus take down. Fokus ke arah belakang, lihat Kelra bebas. Di sana memberikan damage, belum ada blasting dari Kelra. Fucking damage satu demi satu karena teguh tapi blasting dari Kelra. Menargetkan sekarang Kenjiski, bukan mendapatkan point kill, tapi zoning out supaya Onyx mendapatkan game yang pertama. Terlalu kuat Onyx di game yang pertama. Berhasil untuk bisa melakukan